Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi mengenai penyakit pada kulit untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Kekurangan protein sebabkan eksim atopik. Gangguan kesehatan eksim atopik atau dermatitis atopik dialami banyak orang. Eksim atopik adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kekurangan protein pada kulit. Eksim atopik bisa muncul sejak masih bayi. Ciri-ciri eksim atopik pada bayi adalah adanya ruam-ruam merah pada area pipi bayi. Dr. Desidera Husadani SPDV dari Klinik Skin Rahel mengatakan eksim atopik merupakan penyakit kulit yang dipicu oleh faktor genetik atau keturunan dari orang tua baik ayah maupun ibunya. Artinya kalau ayah atau ibunya ada eksim atopik, kemungkinan anaknya juga bisa mengalami eksim atopik, kata Dr. Desidera pada Rabu 13 Oktober 2021. Jadi kalau pernah melihat ada bayi yang pipinya ada merah-merah, bahkan ada yang merah-merahnya di pipi kanan dan kiri, itu disebut sebagai eksim atopik. Jika sudah menginjak usia anak-anak, ruam merah itu tidak lagi muncul di area pipi, tapi muncul di area lipatan seperti lipatan lengan. Sedangkan kalau sudah mulai beranjak dewasa, eksim atopiknya sudah tidak ada lagi berupa ruam merah, dan tapi sudah menjadi hitam dan kering. Namun kalau sudah akut, baik bayi ataupun dewasa maupun anak-anak, eksim atopiknya sudah menjadi basah, merah, dan bersisik. Selain ciri-ciri tersebut, ada juga ciri-ciri lain yang menyertai eksim atopik, yakni kulitnya menjadi kering, munculnya putih-putih pada kulit yang sering dikira sebagai panu. Berita selanjutnya, cacar air penyakit menular. Cacar air adalah salah satu penyakit yang sering menyerang mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Dr. Desidera Husadari SPDV dari Klinik Skin Rahel mengatakan, cacar air adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Hati-hati, cacar air bisa menular. Untuk itu, jika mengetahui ada orang di sekitar, teman, atau keluarga mengalami cacar air, sebaiknya jaga jarak dahulu. Gejala cacar air adalah demam, nyeri sendi, sakit kepala, dan pada kulit muncul bintik-bintik merah yang berisi cairan. Awalnya bintik-bintik merah muncul di wajah, dada, dan punggung, lalu menyebar di tangan dan kaki. Jika sudah terkena cacar air, sebaiknya tidak perlu panik. Datang saja ke dokter untuk mendapatkan obat berupa antivirus untuk mempercepat penyembuhannya. Setelah minum antivirus dalam waktu 7 hari, biasanya cacar air sudah sembuh. Setelah sembuh, bintik merah yang berisi cairan biasanya akan menjadi koreng. Saat jadi koreng jangan dikelupas, biarkan saja lepas dengan sendirinya. Sebab koreng mengelupas sendiri saja masih ada kemungkinan jadi bopeng, apalagi kalau sengaja dikelupas. Berita selanjutnya, beri vaksin MR cegah campak Jerman. Semua orang pasti sudah tahu mengenai penyakit campak. Ternyata ada yang namanya campak Jerman. Dr. Desidera Husadani SPDV dari Klinik Skin Rahel mengatakan, campak Jerman adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rubella. Campak Jerman bisa menyerang siapa saja. Namun, yang paling mengkhawatirkan jika menyerang ibu hamil pada trimester pertama karena bisa menyebabkan keguguran atau bayi lahir dalam keadaan meninggal. Jika menyerang ibu hamil di trimester kedua, bisa menyebabkan anaknya mengalami katarak atau radang otak. Gejala campak Jerman adalah demam, muncul ruam berwarna merah pucat di kulit yang terasa gatal, dan pembesaran kelenjar getah bening. Pengobatan campak Jerman adalah pengobatan sesuai gejalanya, yakni obat penurun panas, lotion, dan obat antihistamin. Sedangkan untuk pembesaran kelenjar getah bening tidak ada obatnya. Biasanya kelenjar getah bening akan mengecil dengan sendirinya jika campak Jerman sudah sembuh. Penyembuhan campak Jerman tidak lama, hanya 3 hari saja. Berbeda dengan campak biasa yang membutuhkan waktu 7 hari untuk penyembuhan. Untuk mencegah campak Jerman, sebaiknya anak-anak diberi vaksin MR. Untuk ibu hamil, untuk mencegah agar tidak
terkena campak Jerman, sebaiknya lakukan screening torch sebelum hamil. Berita selanjutnya, cuaca dingin sebabkan biduran. Biduran atau dalam istilah kedokteran urtikaria adalah sebuah reaksi alergi yang muncul di kulit. Salah satunya adalah reaksi alergi karena cuaca dingin. Owner Ganta Sehat Medical Center di Waikanan, Dr. Aldo Aprizo mengatakan, cuaca dingin adalah yang paling sering memicu reaksi alergi yang menyebabkan biduran. Cuaca dingin itu bisa karena musim hujan atau karena cuaca dingin di malam hari. Selain itu, biduran juga bisa disebabkan reaksi alergi karena kedinginan setelah mandi, minum obat-obatan tertentu, sering makan makanan yang protein terlalu tinggi, dan sering makan daging hewan yang makanannya palet seperti ayam dan ikan lele. Adapun ciri-ciri biduran adalah muncul bentol-bentol yang rasanya gatal, bahkan munculnya bisa di seluruh bagian tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Biduran ini jangan dibiarkan karena akan menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan yang bisa beresiko membuat meninggal dunia. Jika mengalami biduran harus segera diatasi. Caranya dengan mencari tahu apa penyebab bidurannya dan sebisa mungkin hindari penyebab biduran tersebut. Kalau penyebab karena cuaca dingin atau kedinginan, biasanya dalam beberapa menit setelah tubuh hangat, bidurannya akan hilang. Berbeda kalau penyebabnya karena obat-obatan tertentu dan makanan. Perlu obat-obatan dari dokter untuk mengobati bidurannya. Dokter akan memberikan obat minum untuk mengobati bidurannya. Biasanya setelah minum obat ini, bidurannya akan sembuh tanpa perlu obat oles. Berita selanjutnya, skabies, gangguan kesehatan kulit yang menular. Gangguan kesehatan kulit skabies sering dialami banyak orang yang bentuknya berupa bentol dan kemerahan pada kulit. Skabies biasanya muncul di area lipatan seperti sela-sela jari kaki dan tangan atau di lipatan lengan. Dan skabies ini merupakan penyakit kulit yang bisa menular dan penularannya begitu cepat. Owner Ganta Sehat Medical Center di Waikanan, Dr. Aldo Aprizo mengatakan, skabies adalah penyakit kulit yang bentuknya bentol, kemerahan, tidak ada batas, dan rasanya gatal. Gatal paling terasa saat malam hari. Jika gatal digaruk, akan ada kehitaman bekas garukan. Inilah yang menjadi ciri khas dari skabies, ujar Dr. Aldo pada Kamis 14 Oktober 2021. Menurutnya, penyakit skabies ini bisa menular. Karenanya, orang yang paling sering atau paling beresiko mengalami skabies adalah orang-orang yang tinggal dan tidur dalam satu tempat. Apalagi kalau yang tinggal dan tidur di dalam satu tempat jumlahnya banyak, meskipun beresiko mengalami skabies seperti anak-anak pesantren. Sampai sekarang banyak anak-anak di pesantren yang mengalami skabies. Di antara anak-anak pesantren itu ada yang menganggap skabies adalah hal yang biasa karena banyak yang mengalaminya. Skabies disebabkan oleh gigitan kutu atau tungau. Biasanya kutu atau tungau sering ada di bantal, guling, kasur, spray, sofa, pakaian, dan di tempat-tempat yang lembab. Kutu atau tungai ini bertelurnya sangat cepat. Sekali bertelur jumlahnya bisa ribuan. Untuk itu sangat dianjurkan sesering mungkin membersihkan tempat-tempat kutu atau tungau sering berada, yakni dengan cara merendam dengan air panas dan menjemurnya di tempat yang panas. Sebab kutu atau tungau ini lebih cepat mati di tempat yang panas. Yang repot kalau menjemur kasur karena ukurannya yang besar. Tapi hal tersebut harus dilakukan daripada kena gigitan kutu atau tungau. Cara mengatasi gangguan kulit skabies menurut owner Ganta Sehat Medical Center di Waikanan, jika mengalami skabies segera datang ke dokter untuk mendapatkan resep berupa salep dan obat gatal. Jika sudah terlanjur bernanah, dokter juga akan memberikan antibiotik. Setelah mendapatkan pengobatan, skabies akan sembuh. Agar tidak kena skabies lagi, harus dilakukan pencegahan. Caranya dengan berendam dalam air panas atau berjemur karena kutu atau tungau lebih cepat mati jika terkena panas. Cara lain, tidak bersentuhan dengan orang yang mengalami skabies. Jika tidur satu kamar dengan orang tersebut, sebaiknya pisah kamar terlebih dahulu. Baiklah Tribuners, itulah berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Tribun News Video dan Tribun Lampung News Official untuk berita terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.